Siap. Mas Arif, halo. Ketemu lagi secara virtual. Kemarin sempat ketemu ya Mas di Pops Online. Halo, Bila, terdengar suara saya? Suara aku kedengar, suara Mas Arif terdengar, tapi aku delay nggak? Normal. Normal. Oke. Mm-mm. Mas Arif apa kabar? Kabar baik dong. Bila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Arif. Seperti biasa nih di Pops Clinic, kita mau bahas salah satu Zap Friends yang mau nyiapin dana pernikahan. Bila juga nggak? Iya dong, aku juga. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan, Mas Arif, aku mau disclaimer dulu kalau kita bahas kasus Pop Clinic di posting Visa Finance, kita juga sudah dapat persetujuan dari pengirim untuk dapat mempublikasikan kasus ini dengan tanpa menyebutkan identitas asli dari pengirim. Oke, Mas Arif, jadi kita dapat cerita nih dari Mbak Anggi, anggap aja namanya kayak gitu ya Mas ya. Mbak Anggi ini saat ini usianya 26 tahun, terus tinggalnya tuh di Yogyakarta. Dan Mbak Anggi ini saat ini kerja di perusahaan swasta dengan penghasilan per bulannya tuh 8 juta rupiah. Nah, masalah keuangan yang Mbak Anggi share ke The Finance adalah saat ini Mbak Anggi tuh masih single nih Mas Arif, dan masih tinggal bersama orang tuanya. Lalu rencananya akhir tahun ini mau menikah, gimana sih caranya ya kalau mau ngumpulin uang sekitar 50 jutaan sebelum akhir tahun, dan Mbak Anggi juga berencana untuk mengambil KPR di tahun depan. Berapa kira-kira besaran DP dan cicilan yang sesuai dengan profilnya Mbak Anggi nih Mas Arif? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Bila ya. Saya mau menyapa dulu ya. Jadi senang banget nih ketemu Bila lagi, ketemu Zap Friends semua di acara Pops Live Clinic gitu ya. Gimana nih Bil ya? Kita punya cerita ya dari teman kita Mbak Anggi yang rencananya mau menikah. Ya, jadi sebenarnya eh, Pops Clinic ini ya nggak cuma membahas buat orang yang akan menikah dalam waktu dekat, ya mungkin sedang merencanakan pernikahan juga bisa. Buat yang udah menikah nggak apa-apa, ikutan aja join. Ya, kali aja punya adik, ya, punya sepupu, keponakan ataupun tetangga yang mau nikah. Jadi bisa deh ya nanti kita atau teman-teman Zafren semua sharing ke yang lain. Gitu ya, Bill ya. Nah, Iya. tadi Bila udah sampaikan, jadi ceritanya teman kita ini ya, sebut saja Anggi tadi, mau nikah. Nah, Mm-mm. dan juga dia rencana mau beli rumah juga ya. Nah, Iya. sebelumnya kita mesti lakukan yang namanya financial check up dulu dong ya, Oke. mengenai kondisi kesehatan keuangannya Mbak Anggi ini. Mm-mm. Nah, boleh dikasih tahu nggak, Bill? Karena kan kita mau check up nih, kira-kira Mm-mm. gambaran keuangannya seperti apa ya? Contoh, pengeluarannya, asetnya, apa ada punya cicilan, dan lain-lain. Oke, Mas Arif, jadi pengeluaran dan aset Mbak Anggi itu seperti berikut nih. Oke, monthly expense-nya itu sekitar 1,7 juta untuk belanja bulanan, terus ada skincare juga biasa ya Mas kalau perempuan, terus pulsa internet, terus ada transportasi juga, terus biaya belanjanya Mbak Anggi, jajan, ngopi, hiburan dan lain-lain. Terus Mbak Anggi juga nih punya post playing sekitar 1,67 juta. Jadi totalnya tuh sekitar 3,3 juta. Lalu ada aset kas dan liquidnya tuh dana darurat senilai 17,6 juta. Lalu aset investasinya tuh ada emas 1 gram, reksadana obligasi 10,7 juta, reksadana saham 5,5 juta, saham 1,6 juta. Lalu ada aset konsumsinya Mbak Anggi yaitu handphone senilai 7,5 juta. Dan Mbak Anggi ini tidak punya cicilan atau utang, Mas Arif. Oke, baik. Sepertinya datanya cukup lengkap tadi ya, dari Mm-mm. beberapa yang disampaikan. Coba saya ulang kembali ya, saya digest. Jadi perincian tadi, pengeluaran bulanannya kira-kira 1,7. Ya Mm-mm. mungkin ini agak-agak mirip ya bagi teman-teman yang masih muda-muda. Ya, jadi pengeluarannya kurang lebih 1,7. Kemudian tadi kalau nggak salah ada budget buat playing 1,6. Berarti kurang lebih udah 3,3 ya. Iya. Nah, kemudian dari penghasilan pengeluaran bulanan 8 jutaan.
Nah, berarti masih ada selisih atau biasa kita sebut dengan free cash flow. Nah, free cash flow-nya dari pendapatan, kurangin pengeluaran, kira-kira masih ada 4,7 juta per bulan. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kalau nggak salah Bila juga sempat bilang nih, ada yang namanya aset ya. Asetnya dari Mbak Anggi itu, kemudian punya juga dana darurat, dan juga investasi. Ya, dan juga utang atau cicilan nggak ada ya Bil ya. Jadi masih Iya. bagus nih, masih sehat kondisi keuangannya. Nah, di sini kita coba lakukan analisa dan juga perhitungan. Bahasa kerennya financial check up. Ya, jadi Zafran semua juga penting ya melakukan yang namanya financial check up. Tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita ingin tahu mengenai rasio likuiditasnya. Nah, dalam hal ini kondisi rasio likuiditasnya teman kita, Mbak Anggi, itu kondisinya sehat. Ya. Oke. Kemudian untuk menabung tadi kan ada ya, sudah dianggarin untuk menabung ya. Berarti sudah sesuai dengan rasio, kondisinya sehat. Kemudian rasio hutangnya juga bagus banget, belum punya hutang, nihil, nah, berarti kategorinya juga sehat. Jadi dari 3 indikator tadi, likuiditas, menabung, sama hutang, semuanya sehat. Masih bagus ya. Oh, oke, Pak Mas Arif, gimana nih untuk solusi keuangan dari cerita Mbak Anggi tadi? Oke, baik. Nah, ini berlaku buat semua ya, buat Zafran semua, baik yang rencana mau menikah, ataupun menikahnya masih lama, atau sudah pernah menikah, artinya bisa buat adiknya atau siapapun. Nah, terutama kalau kita lihat tadi kan kurang lebih masalahnya ada dua ya, Bill ya. Yang pertama, dia itu mau menikah di akhir tahun ini, dan juga ingin mengumpulkan dana menikah sekitar 50 juta sebelum akhir tahun. Nah, yang kedua, habis nikah, dia langsung pingin punya yang namanya KPR tahun depan. Nah, ya, jadi jaraknya deketan nih, nikah punya KPR. Nah, gambarannya gini, Bill, jadi untuk teman kita ini, Mbak Anggi ini, yang pertama adalah kita mesti tahu dulu nih, sebelum memulai nabung dan investasi, pastikan kita semua, Zafran semua, punya yang namanya dana darurat. Ya, bahasa kerennya emergency fund ya. Nah, kebutuhannya paling enggak untuk case Mbak Anggi ini, dia paling enggak nyiapin minimal 6 kali, Bill. Berarti dalam kasus ini 6 kali 1,7 pengeluaran bulanan, alias 10,2 juta. Nah, saat ini sudah punya dana darurat senilai 17,6 ya tadi ya, kalau diingat-ingat kasusnya ya. Nah, kemudian kalau udah punya, kemana dong naruhnya? Yang pertama adalah kita tempatin nih minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah. Ya, jadi rekening terpisah nih. Ya, jangan biasa pakai di rekening yang ibaratnya Zafran semua gajian. Nah, yang kedua adalah selebihnya kita bisa taruh di reksadana pasar uang ataupun deposito. Ya, kita cari yang paling liquid dan juga konservatif. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah dana menikah di akhir tahun. Ingat, ini akhir tahun, berarti durasinya kurang dari 1 tahun, alias tujuan jangka pendek. Nah, dananya butuh sebesar 50 juta. Betul ya? Nah, kemudian gimana cara mencapainya? Nah, jadi dana 50 juta ini dapat dicapai dengan kita alokasikan dana tersebut di reksadana atau obligasi. Ya, salah satu kategori yang konservatif ya. Nah, kekurangannya Bill, kita atau Mbak Anggi ini kita bisa minta tolong ya, yaitu dengan cara menyisihkan penghasilan bulanan. Kemana? Ke yang namanya reksadana. Ya, modelnya pasar uang atau ke model tabungan rencana sebesar 4,4 per bulan. Ya, jadi baratnya punya target, punya persiapan, punya tabungan bulanan. Nah, udah tadi ya aman ya buat nikah ya. Nah, sekarang yang ketiga nih, pingin punya rumah. Wah, ini pasti idaman banget nih. Udah nikah, pingin punya rumah pula. Oke ya. Yang pertama adalah tentukan dulu nih, berapa sih budgetnya dan juga lokasi yang diinginkan. Ya, misalnya lokasi premium, kemudian budgetnya besar, ya otomatis mahal ya harga rumahnya ya. Nah, kemudian setelah dana menikah tadi terkumpul, nah kita fokus kumpulin DP dulu nih, dengan menyisihkan penghasilan bulanan ya, dan tahunan jika ada. Nah, kemana? Nah, karena ini tadi tujuan jangka pendek, kita pilih yang konservatif ya, yaitu di reksadana pasar uang. Ya, jadi tadi udah menikah kan, sang suami punya income, sang istri punya income, double income. Wah, jadi tabungannya makin banyak. Oke ya. Nah, cicilan
yang bisa diambil maksimal adalah 30%. Ya, jadi Zafren semua, berapa sih kira-kira alokasi yang kita alokasikan buat bayar cicilan? Yaitu maksimal 30% dari penghasilan kita. Ya. Kemudian, 30% ini bisa single income dari suami aja atau dari istri aja, lebih bagus didobelin. Ya, jadi penghasilan lebih besar, Oke. cicilannya makin besar, bisa lebih tercapai tujuannya. Hmm. Oke ya, nah jadi dalam kasus ini, ya, dengan penghasilan 8 juta per bulan, anggap aja kita hitung dari Mbak Anggi tadi ya, maka cicilannya 30% alias 2,4 juta per bulan. Nah, Hmm. untuk DP tadi, kumpulkan DP minimal 20% dari harga rumah, yaitu 10% untuk uang muka, dan juga 10% untuk berbagai biaya lain. Ya, biaya lain apa contohnya? Macam-macam ya, biaya administrasi, notaris, legalitas, lain-lain. Lanjut, Bill. Oke, jadi kalau aku rangkum kira-kira kayak gini ya Mas, kebutuhan dana darurat Mbak Anggi ini sebesar 6 kali pengeluaran rutin bulanan, minimal 3 kali Ya, pengeluaran rutin bulanan yang harus dikumpulin, dan sebaiknya ditempatkan di rekening tabungan terpisah. Lalu dana sebesar 50 juta tadi bisa dicapai dengan mengalokasikan dananya di reksadana obligasi, lalu kurangannya di reksadana pasar uang atau tabungan sebesar 4,4 juta per bulan. Lalu yang ketiga, untuk pembelian rumah, tentukan terlebih dahulu anggaran dan lokasi yang diinginkan. Setelah dana menikah terkumpul, fokus untuk mengumpulkan DP-nya dengan menyisihkan penghasilan bulanan dan tahunan jika ada ke reksadana pasar uang. Benar ya Mas Aris ya? bener Oke. banget. Oke, Mas Arif, karena 100. sudah solusi dari Mas Arif, sekarang kita jawab nih pertanyaan dari Zafrans yang sudah tanya di kolom komen maupun QA box. Sekarang aku pilih salah satunya dulu. Dari Mbak Anggun nih. Wah, tapi kayaknya nggak kelihatan. Oke. Kelihatan ya Mas Arif ya? Muncul. Mas Arif, sebaiknya kalau mau nikah itu nabung sendiri-sendiri dulu atau bikin tabungan bersama? Oke. Baik, pertanyaannya bagus banget nih. Ceritanya, pertanyaannya adalah kalau mau menikah, mending nabung sendiri-sendiri atau digabungin, gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak sudut pandang ya kalau kita lihat dari pertanyaan ini nih, banyak makna tersirat. Nah, cuman untuk memudahkan pemahaman, anggap aja pasangan ini adalah pasangan yang langgeng sampai pernikahan, gitu ya. Jadi intinya mereka ini berdua udah memastikan ya, komit 100% sampai menikah. Ya, kita tidak bicara pasangan ini kemudian putus di tengah jalan, uangnya kemana? Kita nggak bicara itu ya. Nah, yang kita fokuskan bicara adalah keduanya, ya pria dan wanita menikah, komit, kemudian memastikan untuk menikah. Nah, untuk persiapan budget tentunya double income atau dua pendapatan jauh lebih besar, gitu ya. Nah, sehingga dalam kasus ini, kalau bisa menggabungkan dua pendapatan, itu jauh lebih bagus. Kenapa? Ya otomatis persiapan ya atau tabungan bulanannya jauh lebih besar. Nah, kalau punya tabungan lebih besar, keinginan atau target yang ingin dicapai bisa jauh lebih baik. Ya, misalnya contohnya ya, gampangnya ya, single income, mempersiapkan pernikahan hanya dari satu sumber aja. Nah, otomatis jumlahnya tidak sebesar ketika kita gabungin nih antara penghasilan aku sama penghasilan kamu, Bila. Oke. Ya. Oke, Mas Arif, kita ke pertanyaan kedua dari Mas Joshua. Mbak Fani dulu deh. Oke. Nggak kelihatan. Mas Arif, dana darurat belum terkumpul, tapi ada keinginan untuk menikah sekitar 1,5 tahun lagi. Apakah tetap harus difokus menabung untuk dana darurat aja, atau juga harus menabung untuk menikah juga? Jadi kayak jalan berbarengan gitu, Mas Arif. Ya. Baik. Ini pertanyaan juga bagus nih. Yang namanya kita banyak kebutuhan ya, Bila dan juga Zafrans, pinginnya bisa punya semuanya. Nah, tapi kan lagi-lagi balik ya, berapa sih budget yang kita punya? Nah, kalau misalnya kondisi pertama kita punya penghasilan yang tidak terbatas, artinya uang yang benar cukup, kita bisa jalan paralel nih. Nyiapin dana darurat sambil nyiapin biaya pernikahan. Nah, tapi kan kondisinya beda nih. Nggak semuanya orang yang punya kondisi seperti ini ya. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Nah, kalau kayak gitu, kita mesti netapin yang namanya prioritas dulu nih. Nah,
sekarang pertanyaannya prioritasnya lebih pentingnya mana? Dana darurat atau persiapan menikah? Gitu ya. Nah, jadi gini gampangnya Zafren. Dalam kondisi apapun, penting bagi kita mempersiapkan yang namanya dana darurat. Nah ya, memang idealnya adalah 3 sampai 12 kali. Betul ya? Nah, Ya. dalam kondisi ini, ya paling enggak, kalau kita nyiapin 12 kali, bisa jadi kan jumlahnya jadi gede nih ya. Nah, paling enggak kalau kita pinjam kasusnya Mbak Anggi, paling enggak kita nyiapin 6 kali dulu deh dari pengeluaran bulanan kita. Nah, ketika dananya udah siap nih, 6 kali udah terbentuk, baru yang tadinya kita alokasi buat dana darurat, kita alokasikan untuk biaya pernikahan tadi. Ya. Dan alangkah lebih baiknya tadi, kalau misalnya kita bekerja, pasangan kita bekerja, itu lebih bagus. Ya, jadi dananya terkumpul lebih banyak. Ya, singkatnya itu sih, Phil, gampangnya. Oke. Nah, Mas Arif, kalau ini aku sih yang kan aku tadi kayaknya ada masuk kolom komen tadi tuh, Mas Arif, ini tuh kita tuh sebenarnya bijak nggak sih kalau misalnya mau nikah tapi melakukan pinjaman gitu untuk dana pernikahan ini gitu. Oke. Apalagi misalnya Baik. apa mau nikahnya tuh kayak 1 atau 2 tahun lagi gitu Mas Arif, tapi dananya tuh belum tercukupi. Ya, baik, baik, baik. Ya, thank you ya Bila. Ya, ini juga pertanyaan bagus banget nih. Nah, kita kan bicara kondisi ideal ya. Kondisi ideal kan pinginnya nabung dulu, kemudian kita punya dananya, kemudian menikah. Nah, tapi di satu kondisi, anggap aja kondisinya nggak ideal. Ya, tapi realitanya beneran terjadi. Apa itu? Nah, dalam waktu dekat mau menikah, nah, kemudian sumber dananya dari pinjaman. Betul ya? Nah, yang pertama, kita nanti bicara pada rasio keuangan yang ketiga. Apa itu? Yaitu rasio hutang atau debt ratio. Maksimal adalah sebesar 30%. Ya, bisa dihitung dari pendapatan sendiri atau pendapatan aku dan kamu. Gitu ya, dengan pasangan ya. Nah, yang kedua, kita pastikan kita mengambil pinjaman dengan angsuran yang tidak melebihi dari 30%. Nah, yang namanya menikah, pinginnya kan epic banget ya, fancy banget ya, Bill ya. Kalau bisa nikahnya 5 hari, udah gitu 5 harinya di 5 negara yang berbeda. Pinginnya. Tapi, kan masih realistis juga nih, kaitannya sama budget. Kenapa? Karena kalau kita ngambil pinjaman terlalu besar, ujung-ujungnya kan kita mesti bayar angsuran nih. Nah, angsurannya kita mesti sesuaikan dengan kemampuan. Nah, ya, berapa kemampuannya ya tadi? Maksimal 30%. Nah, jadi kita balik nih dengan tanda kutip cicilan 30% dari penghasilan kita, berapa ya plafon yang bisa kita dapatkan dengan jangka waktu yang menyesuaikan. Ya. Nah, kenapa? Karena nikah itu kan sebenarnya is just a beginning ya, teman-teman, Zafren semua. Karena setelah menikah pun kita nanti butuh yang namanya biaya buat pengeluaran seterusnya. Nggak mau kan nikahnya epic, nikahnya fancy, habis nikah nggak kemana-mana. Mikir utang, bener. Ujung-ujungnya berantem ya Bella, nggak jadi nikahnya bubar lagi. Happy gitu ya, malah mikir aduh nih utang gimana ya, nanti ngambilnya dari angpau lagi ya kan. Padahal tuh angpau sebenarnya bisa buat honeymoon tuh ya Mas Arif ya. Bener, ada cekcok malah nanti. Mas Arif, pertanyaan terakhir nih dari Mbak Anissa. Kalau dana daruratnya itu udah melebihi jumlah kebutuhan ideal yang ditentukan tadi, apakah harus diubah ke investasi tertentu? Mungkin maksudnya dana daruratnya liquid gitu kali ya, atau nggak diinvestasi di dana gitu? Ya, baik. Ini juga bisa jadi ya, ini juga banyak banget dialami oleh para Zafren semua. Nah, gampangnya gini, tadi ada yang namanya rasio likuiditas. Ya, rasio likuiditas itu idealnya 3 sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Gampangnya ya, Zafren ya, anggap aja pengeluaran saya per bulan 10 juta. Berarti saya mencadangkan 120 juta. Nah, kenyataannya saya mencadangkan dana sampai dengan 500 juta. Berarti over liquid ya. Yang harusnya 360, saya taruh 500. Nah, berarti, yang harusnya 120, saya taruh 500. Nah, berarti ada over liquid, sekitar 380. Gampangnya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, si 380-nya ini gimana? Apakah kita tetap taruh sebagai emergency fund, atau kita alihkan
ke dalam instrumen lain. Nah, gini Zafran. Jadi di dalam ilmu perencanaan keuangan itu sebenarnya ada yang namanya dengan perencanaan investasi. Nah, perencanaan investasi kita lihat berdasarkan apa? Jangka waktu, ya tadi ya, menengah, pendek, panjang, yang pertama. Yang kedua adalah pilihan instrumennya. Ya, pilihan instrumen itu mencerminkan yang namanya jumlah tingkat pengembalian. Bahasa kerennya return atau yield, gitu ya. Artinya, pada instrumen yang sifatnya konservatif, umumnya dia yield-nya atau return-nya kecil banget. Kebayang ya, ngerasa ya, naruh di tabungan, naruh di deposito, bunganya kecil banget. Ya, beda halnya kalau kita taruh dalam instrumen yang moderat atau mungkin sedikit lebih agresif, nah, dia bisa memberikan return yang lebih tinggi. Nah, ingat ya, ada pepatah kata high risk, high return. Nah, jadi balik lagi ke kasus ini, kita sesuaikan aja deh. Kira-kira kebutuhan kita berapa? Katakanlah 12 kali. Ya sudah, berarti dana darurat kita sudah terpenuhi 12 kali. Selebihnya, kita bisa alokasikan ke instrumen lain. Kemana? Sesuaikan dengan profil risiko dari Zafran semua. Gampang ya? Bisa Iya, kok. bisa yuk, bisa yuk. Oke, Mas Arif, tadi kan pertanyaan terakhir berakhir sudah di sesi Q&A kita, maka selesai juga deh Talks Clinic Live malam hari ini. Mas Arif, terima kasih banyak sudah join di IG Live malam hari ini, dan terima kasih juga untuk The Friends yang sudah ikut nonton join bareng aku dan Mas Arif. Sampai jumpa, Mas Arif, terima kasih.